Allah menceritakan bagaimana kondisi kita kaum muslimin, kondisi orang-orang di hari itu, di mana orang-orang yang sudah terpisah lama dengan saudara-saudarinya, dengan orang tuanya, dengan bahkan anak dan istrinya, dipisahkan oleh kematian. Lalu kemudian mereka dibangkitkan Allah di hari kiamat. Pertanyaannya, tahukah kita atau kenalkah kita dengan saudara-saudara kita, atau dengan orang tua kita, atau dengan anak dan istri kita? Tahu enggak kita? Kenal enggak kita? Kenal enggak? Kenal. Di sini Allah sebutkan, kita akan mengenali mereka. Kita akan tahu, oh ini bapak saya, ini ibu saya, ini saudara saya, ini istri saya, ini anak-anak saya, yang sepatutnya karena perpisahan yang sangat lama, dikarenakan kematian, seharusnya kita apa? Seharusnya ingin berjumpa, ingin bersama. Tapi apakah itu kejadiannya kaum muslimin? Kejadiannya tidak seperti yang kita bayangkan. Bayangkan. Hari itu kita tidak mengejar orang tua kita. Oh, ngejar bini. Nggak dikejar anak istrinya. Tidak dikejar anak dan istrinya oleh dia. Disinilah dahsyatnya hari itu. Disinilah menegangkan hari itu. Menakutkan. Allah gambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu manusia lari dari saudaranya. Kita akan lihat indahnya bahasa Al-Quran di sini. Allah sebutkan dari orang yang paling jauh dari urutan. Kita lihat dalam saudara rumah, dalam keluarga itu ada saudara. Ya, ada orang tua, ada anak dan istri. Kalau kita urut dari yang di sini ini, saudara-saudara kita, orang tua kita, anak dan istri kita. Nah, kira-kira mana yang paling dekat dengan kita? Anak istri kita tentunya ya. Nah, kita lihat di sini Allah menyebutkan orang yang paling jauh terlebih dahulu dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Dia lari dari saudaranya. Disebutkan oleh Allah. Yang paling jauh. Kalau dihubungkan hubungannya dengan paling dekat dan jauh, maka saudara tentu akan agak lebih jauh jaraknya dari anak dan istri. Maka dari orang tua kita. Disebutkan oleh Allah terlebih dahulu saudara. Kemudian Allah sebutkan setelahnya wa ummihi wa abihi. Ibu dan bapaknya. Didahulukan ibu kata para ulama karena memang ibu lebih tinggi bakti kita kepadanya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadisnya, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berikan baktiku kepadanya?" Maka Allah katakan, ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Ini ya. 3. Kemudian Nabi mengatakan, qala abuka. Karena ibu kita yang sudah mengandung kita, wahnan ala wahnin, lelah di atas kelelahan, 9 bulan dalam keadaan lelah beliau, orang tua ibu kita, mengandung kita, membawa dalam kondisi senang dan susah, berdiri, duduk, berbaring kita di dalam perut ibu kita. Kemudian setelah itu melahirkan kita dalam kondisi bertaruh antara hidup dan mati, mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak tahu apakah dia selamat, dia dan anaknya, ataukah dia. Setelah melahirkan, kemudian punya tugas yang berat setelah itu menyusui selama 2 tahun. Subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah. Maka ibu memiliki hak lebih besar dari orang tua dalam bakti. Didahulukan ibu. Wa sahibatihi wa banihi. Kemudian wa sahibah di sini adalah istrinya dan anak-anaknya. Nah, di sini kaum muslimin, kenapa Allah menyebutkan di sini yauma yafirrul mar'u? Al-mar'u
Padahal ayat sebelumnya Qutilal insanu ma akfar, ya kan? Sungguh celaka manusia karena besar sekali kekufurannya kepada Allah. Yang dipakai oleh Allah apa? Insan. Artinya apa? Manusia. Sungguh celaka manusia karena besarnya durhakanya kekufurannya kepada Allah. Kemudian pada tema berikutnya Allah katakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat makanannya. Tapi ketika menceritakan keadaan dan kondisi orang-orang yang lari dari kiamat kelak, maka dipakai oleh Allah bukan manusia tetapi al-mar'u. Para ulama mengatakan kenapa? Karena al-mar'u di sini yashmalul jinnu wal ins. Karena kata-kata al-mar'u masuk di dalamnya manusia dan jin. Nah, itu dia. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah menyebutkan urutan orang yang paling jauh kita akan lari daripadanya, kemudian dari saudaranya, ibu dan bapaknya, kemudian dari orang yang terdekat dengannya di hari kiamat kelak, itu istri dan anak-anaknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di hari kiamat ada kondisi di mana kita lari. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan lari. Kenapa lari? Lari dari apa? Yang dua. Kata Imam Qurtubi, lari dari dua hal. Yang pertama, an-muwalatihi, berdekat-dekat dengannya. Coba lihat itu. Wa an mukalamatihi, lari untuk tidak mau bicara dengannya. Di dunia ini ada tidak orang yang lari tidak mau dekat dengan orang tua anak bininya? Tidak ada kan? Pasti kita ingin dekat dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan ibu dan bapak kita, dengan saudara-saudara kita. Kata Imam Al-Qurtubi, dari kiamat kelak tidak mau dia untuk dekat-dekat, tidak mau dia untuk berbicara dengannya. Nanti kita sebutkan alasan kenapa. Tidak mau dekat-dekat, tidak mau untuk berbicara dengannya. Ini sangat berbalik dengan kondisi kita di dunia. Di dunia kita ingin dekat-dekat, ingin kita bicara, ingin kita ngobrol, ingin kita melepaskan rasa berat kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kondisi yang pertama, kita lari. Artinya kita lari, nggak mau kita dekat, nggak mau kita bicara. Ada kondisi yang kedua, kaum muslimin. Ini bagi orang-orang pendosa, orang-orang kafir, orang-orang pendosa. Di sini disebutkan Allah dalam surah Al-Ma'arij. Ada nanti saatnya, karena dahsyatnya hari kiamat itu, orang-orang para pendosa, mereka ingin menebus diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari selamat, agar selamat dari azab Allah. Di orang pendosa di hari kiamat kelak penyesalannya sangat luar biasa. Orang-orang bermaksiat, orang-orang yang melanggar agama Allah, ya, memperolok-olokkan agama Allah. Maka kemudian mereka ini di hari kiamat Allah ceritakan dalam surah Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu, orang-orang mujrim, para pendosa, lau yaftadi min adabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Perhatikan kaum muslimin. Kondisi pertama, kita lari dari seluruhnya keluarga kita. Tapi kondisi kedua ini ingin menebus dirinya dari azab Allah. Bagaimanapun caranya dia harus kerjakan itu. Ingin tebus dirinya. Apapun dilakukan olehnya. Bahkan di sini Allah sebutkan orang-orang pendosa itu agar selamat dari azab Allah, dia ingin menebus dirinya dari azab itu dengan anak dan istrinya. Bayangkan. Yang penting dia dia ingin tebus dirinya itu dengan anak dan istrinya. Bahkan dengan saudara-saudaranya. Yang penting saya selamat. Mau dihukum anak dan istrinya tidak peduli dia. Mau diazab oleh Allah saudaranya tidak peduli dia.
bahkan wa fasilatihi allati tuwi, keluarga yang selama ini menjaga, keluarga yang selama ini melindunginya, keluarga yang selama ini membesarkannya, tidak peduli, yang penting dia Ini kondisi yang kedua, ini lebih dahsyat. Bahkan tidak itu, kata Allah, wa man fil ardi jami, orang-orang di dunia pun kalau bisa ditebus dia, dilakukan olehnya. Dahsyat hari kiamat. Orang-orang di dunia ini kalau bisa diberikan untuk menebus, dia tebus, dia lakukan itu. Bayangan kaum muslimin hari itu sangat dahsyat. Bukan hanya anak dan istrinya, bukan hanya saudaranya, bukan hanya keluarganya, tapi semua orang kalau bisa dijadi tebusan dirinya agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dua orang yang tidak disebutkan Allah dalam tebusan ini. Tapi dalam kondisi pertama tadi disebutkan saudara, kemudian ayah dan ibunya, kemudian anak dan istri. Tapi itu kondisinya lari. Dalam kondisi menebus dirinya, sampai orang pendosa sekalipun nanti di hari kiamat kelak tidak sanggup menjadikan ibu bapaknya sebagai tebusan. Kata para ulama, hadza li'idhamati makanihima, karena besarnya kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tebus orang tuanya untuk dirinya, maka murka Allah datang kepadanya lagi. Karena banyak ayat Allah sandingkan bakti Allah kepada bakti orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah tetapkan untuk kita agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan syukur kepada Allah sandingkan dengan syukur kepada orang tua kita. Maka itu kaum muslimin, ini adalah kedudukan yang sangat mulia. Jadi jangan kita macam-macam dengan orang tua kita. Jangan kita durhaka kepadanya. Jangan kita lalai dengan hak-hak mereka. Jangan kita abaikan mereka di dunia. Karena mereka adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, apa sebab kita lari dari manusia yang Allah sebutkan orang-orang yang terdekat, kekasih-kekasih kita di dunia ini? Maka kemudian Allah sebutkan alasannya di sini. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu manusia sibuk oleh urusannya masing-masing. Ketika melihat anak, maka dia terasa anak ini dulu tidak saya ajarkan agama dengan baik. Jangan-jangan dia akan memberatkan dalam amal buruk saya. Nampak istrinya tidak sanggup untuk menemui istrinya. Jangan-jangan dulu ketika di dunia banyak sekali kelalaian kita, hak istri kita yang tidak kita penuhi. Harusnya kita berikan dia uang, tak kita berikan. Seharusnya kita berkata baik, tidak kita sampaikan kata-kata baik kepadanya. Ada orang tuanya yang seharusnya dia berikan baktinya di dunia, tak diberikan baktinya. Yang seharusnya dijenguk dia ketika dalam kondisi susah, diberikan bantuan, tak dijenguk dan tak diberikan bantuan. Seharusnya ketika bertemu diucapkan kata-kata yang baik, tapi tidak diucapkan kata-kata yang baik. Orang tua dibiarkan sendiri, susah hidup, sementara hidup dalam kenikmatan. Terbayang semua orang semua ketika itu. Terbayang oleh semua kita nanti di hari itu. Ada hak saudaranya. Kita hidup dalam kekayaan saudaranya, di dalam kesusahan. Tak dipandang saudaranya, tak pernah dirasakan kesusahan saudaranya. Maka hari itu kita akan teringat kaum muslimin. Kita akan merasa Allah akan membebankan itu kepada kita. Makanya kita lari. Ada hak-hak mereka yang tidak kita tunaikan.
ada hak-hak mereka yang tidak kita berikan, maka hari itu kita merasa Allah Subhanahu wa taala akan menuntut dan akan memberatkan timbangan buruk kita diakibatkan kelalaian kita di dunia ini. Oleh itu kaum muslimin, mari sebelum hari itu kita menyesal, hari itu sebelum hari itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setakut-takutnya, maka mari kita tunaikan hak-hak saudara kita, hak dari orang tua kita, hak dari istri kita dan anak-anak kita.